Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam Tuhan menyertai kita semua. Kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi Anda dan saya. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga sukacita senantiasa ada bersama kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa para murid menutup diri dalam rumah karena ketakutan. Mereka takut kepada orang Yahudi pada waktu itu, setelah Yesus wafat. Mereka hidup dalam ketakutan, kebimbangan, dalam kekelaman. Tapi dalam ketakutan, dalam kekecewaan, dalam kebimbangan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia datang menghampiri mereka. Kita juga sama. Dalam ketakutan kita, dalam kebimbangan kita, dalam kegalauan hati kita, seberat apapun tantangan hidup kita, pergumulan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dalam situasi demikian, Dia datang membawa damai. Dalam situasi ketakutan tadi, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Damai sejahtera bagi kamu." Sungguh luar biasa. Damai yang sama juga diberikan kepada Anda dan saya. Tapi kadang ketakutan itulah, ketakutan hidup kita karena pergumulan yang berat. Lalu damai yang dibawa oleh Tuhan itu tertutup oleh ketakutan kita. Fokus kita adalah pada ketakutan, pada pergumulan, pada sakit penyakit. Lalu kita lupa bahwa Dia datang menghampiri kita membawa damai yang luar biasa dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, rasakan itu. Bahwa di balik semua ketakutanmu, beban seberat apapun, Dia selalu membawa damai bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Maka murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sungguh luar biasa. Iman mengantar kita untuk semakin mengenal Dia. Dalam pergumulan Dia ada. Tinggal bagaimana pengalaman iman ini membantu kita untuk mengenal Dia.
Lalu sukacita berlimpah, sekalipun beban itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan ada, Bapak Ibu. Saat ini dia sedang menghapus air matamu. Dia sedang memberi harapan ketika engkau kehilangan harapan. Dia sedang mengampuni engkau ketika engkau merasa tidak layak di hadapannya. Dia sedang memberikan engkau kekuatan ketika engkau tidak berdaya dalam hidupmu. Maka mari kita buka hati kita, agar kuasa Roh Kudus boleh tinggal dalam diri kita. Dia berkata berkali-kali dalam bacaan tadi, damai bagi kamu. Apakah kita sungguh merasa damai yang dibawakan oleh Yesus? Mari kita rasakan. Jangan sampai ketakutan, kemarahan, kebencian menutup damai itu. Dia selalu membawa damai dan sukacita dari surga buat kita. Kita diberikan semangat yang baru dengan damai yang Ia bawa. Lalu Ia mengutus Anda dan saya. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Siapapun Anda dan apapun latar belakang Anda, Tuhan memakai Anda dan mengutus Anda. Di balik pengalaman dosamu, kalau Anda bertobat, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan melihat semua yang engkau perjuangkan dalam hidup menjadi pribadi yang baik. Dia mengutus kita semua. Siapapun kita, Dia utus kita. Maka mari kita jalani dengan setiap tugas perutusan kita. Akan ada banyak tantangan. Tapi Dia yang mengutus kita tidak akan menutup mata terhadap tantangan yang kita hadapi. Lalu Dia mengatakan tadi jelas, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus telah kita terima pada saat kita dibaptis. Ketika kita menerima sakramen baptisan dan sakramen-sakramen yang lain, termasuk sakramen pendewasaan hidup kita, Krisma. Kita sudah dihembusi oleh Roh Kudus. Jangan sampai roh itu tidak kita kembangkan. Dia ada. Tapi kesibukan kita kadang melupakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia selalu berbisik dan menggerakkan kita untuk terus berbuat baik. Untuk melawan keinginan-keinginan duniawi. Roh Kudus ada dalam dirimu. Mari kita sadari. Roh Kudus, Roh Allah, Bapa dan Putra yang mengasihi kita ada dalam diri kita. Siapapun Anda. Dan puji Tuhan, dalam sakramen pengakuan dosa, Tuhan memberikan kuasa bagi para imam. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Maka mari kita dengan setia mengikuti sakramen pengampunan dosa, rekonsiliasi. Karena bukan imam yang mengampuni kita, tapi Tuhan yang mengampuni kita melalui para imam yang Ia berikan kuasa itu sendiri. Kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang. Maka mari, apapun perbuatan baik, apapun kerinduan keinginan baik yang muncul, itu karena kuat kuasa Roh Kudus. Lakukan itu. Agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Agar Bapa, Putra, dan Roh Kudus semakin dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau mengembusi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak Bapa Putra dalam kehidupan kami.
Bantu kami Tuhan, agar selalu melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup kami semakin membara untuk mewartakan bahwa Engkau Allah yang sungguh bangkit. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami. Engkau Allah yang akan menemani kami dalam setiap tugas perutusan kami. Bantu kami Tuhan, agar dalam hidup ini kami berbuah melimpah berkat kuat kuasa-Mu. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.